kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Masih dari kawasan Gedung Serbaguna Bukit Asam Tanjung Enim. Di acara kita di suasana hari ini ngobras. Biasanya ngobras tuh ngobrol seru-seru sore hari. Sekarang tidak. Tidak. Ngobrol seru pagi-pagi. Oke, sekarang udah siang. Sudah siang. Bintang tamu kita kalau sore tidak bisa karena beliau latihan. Jadi bisanya jam 10 sampai jam 12 dan alhamdulillah hadir. Dan sekarang sudah di menit ke 31 dari pukul 11. Saya ingatkan untuk kita semuanya nanti azan akan ada kumandang azan di 11.53. Kita break di 11.50 atau 51 gitu. Dan masih dengan Mas Slamet Apriansa, peraih 3 emas 1 perak di Pekan Olahraga Peparnas 16 di Papua tahun 2021. Saya selalu unjuk emas, medali emas. Kemudian saya unjuk selalu topi kebanggaan dari peraih emas. Bukti loh ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi para kanca dimanapun saat ini yang sedang konsen di Facebooknya kita live dan juga di streamingnya kita di www.tanjungenimradio.id. Mas Slamet, kalau nanti saya mau nanya gini, untuk latihan rutin sehari-hari berapa jam selama di Tanjung Enim ini? 2,5 jam. 2 jam, jam berapa biasanya mulai? Habis sholat asar sampai 5:30. Oh, 5:30. Tracknya kalau boleh tahu, Rutenya dari rumah Tegalrejo. Oke, terus lewat Masjid Jami. Oh, Masjid Jami. Kemudian Lewat Gor, oke, Gor ini Bukit Asam. Tiang masuk 6. Tiang 6. Oke. Studio kita. Iya. Nih, stop dulu. Para kanca, sebenarnya Tanjung Enim Radio mengundang beliau itu berapa waktu yang lalu. Kejadian lucu ketika nih Mas Slametnya lewat tiang 6, lewat dong studio kita. Kita kita stop. Ya, kita stop. Mas Slametnya kita stop. Mas stop mas. Iya, mau ngundang wawancara. Kebayang nggak para kanca? Saat itu Mas Slamet cuma bilang iya. Kanca tahu, Mas Slamet tuh belum tahu wawancara di mana. Kemudian ada sahabat kita Diki Tumarang, dia catat nomor HP ya Mas, benar, catat nomor HP segala macam, kemudian baru di itu. Sorry nih Mas, pas kita balik sampai studio, saya ngomong sama sahabat saya Diki Tumarang tadi, bro, tadi tahu apa Idan wawancara di mana? Cuman itulah para kanca seru karena itu salah satu trik kita mencari narasumber. Beliau sedang berlari, kita stopin karena saya tahu banget bahwa ini dia nih atlet emas, peraih emas, feeling saya. Oke, jadi tadi rute, ini balik lagi cerita. Oke, rute dari Tegalrejo, terus Masjid Jami, masuk Gor Bukit Asam. Mas di Gor Bukit Asam lari? Iya. Sempat lari dulu baru keluar lagi. Ikutin jalan ini, tiang 6. Tiang 6 maksudnya. Sampai rumah rute tadi, Mas, rute pergi dengan rute pulang. Beda. Oh beda. Nah bedanya pas di Talang Jawa. Oh masuk Talang Jawa. Iya. Ketemu Robi dong. Ya kan? Aduh Robi nih, Mas Slamet nih suka lari nih. Oh Talang Jawa keluar lagi kantor besar. Oh turun, baru di ininya Mas, Monpera masuk Tegalrejonya lewat mana? Enggak lewat Tegalrejo, lewat pasar. Oh pasar, oke. Lewat SD20. RT20. Iya.
Para Kance, kenapa saya tanya detail tentang lokasi larinya beliau? Saya kepengen suatu saat ada surprise dari kita masyarakat Tanjung ini ketika beliau berlari ikut nih. Terus semangat, ya kan? Jangan seperti teman saya lari dari kenyataan. Ya kan? Kita kasih semangat untuk sahabat kita Mas Slamet ini. Mas, tapi nggak masuk komplek? No? Nah, itu yang dipikirkan. Enggak, jadi gini Mas, itu komplek Tanah Putih, itu tracknya bagus tuh. Kapan-kapan kita coba ya Mas? Iya. Kita coba nih. Kita coba, kalau boleh sih nanti kita izin. Izin Pak, kalau kapan waktu saya mau bareng dengan beliau untuk masuk tracknya Tanjung ini. Komplek Tanah Putih, itu keren Mas. Nah Mas, kalau boleh tahu, itu track agak nanjak, tebing, itu fungsinya untuk sebagai atlet apa? Daya tahan. Oh, salah satu daya tahan atlet itu di Tanjakan. trek tanjakan itu. Oh, Mas, tanjakan, ini sprint nih. Pas turun, itu gimana tuh Mas? Kalau turun harus ikuti badan. Contohkan. Nanjak, kita turun itu badan, posisi ikuti badan. Ikuti badan kita. Agak ke belakang. Iya. Oh, jadi pas kita nanjak kan badan agak bungkuk, kemudian pas turun. Oh, nah itu untuk apa tuh Mas? Fungsinya? Fungsi yang untuk itu kan biar nggak ada kecepatan di sini tuh. Oh, untuk jantung iya, ya. Jantung. Oke. Jadi kita ada triknya juga di situ. Oke. Itu para Kance, makanya para atlet benar-benar harus bisa menjaga stamina. Mas, kalau bangun jam pagi? Sholat subuh. Tidur? Jam 9, jam 10. Jam 9, jam 9 tidur. Oke. Bangun pagi, sholat subuh, kemudian 5:30 mulai. Di Tanjung ini pun tetap dilakukan? Enggak, kalau pagi ya takutnya sih debu gitu. Oh, debu. Oke. Berarti kita ngambil trek sore ya. Sore, oke. Malam istirahat jam 9. Rutin itu Mas? Rutin. Oke. Itu pola ini Mas sudah berapa puluh tahun? Sudah berapa tahun? Apakah dari 10 tahun yang lalu ketika baru pertama kali coba atletik? 8 tahun. Udah 8 tahun. Iya. Terus ini bergulir. Sabtu Minggu biasanya tetap latihan? Tetap latihan. Kalau di TC kan Minggu istirahat. Nah, itu kalau istirahat ke mana tuh Mas? Kalau di paling bukan kita istirahat total kan, paling renang. Oh, tetap aktivitas tetap di olahraga. Nah, kalau di Tanjung ini Sabtu Minggu tetap latihan. Iya. Jadi gitu. Mas Slamet tuh Senin, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tetap latihan. Betul. Dan selalu setelah asar. Iya. Sama Mas, teman saya juga gitu Mas. Diki itu kalau kerja Senin sampai Minggu. Iya. Kenapa kerja? Di rumah ada KT wifi. Nah, macet aja gitu deh. Seharusnya contoh kayak ini nih gitu kan. Mas, saya mau tanya lagi, sampai umur berapa mau lari? Ya. Ada pensiun aku nak pensiun umur sekian? Enggak, targetnya di Cina aja. Cina. Oh, di puncak karir di Cina. Oke. Nah, kemudian ini waktu pekan olahraga Paralimpik ini Mas, ada batas usia? Enggak ada. Jadi dia paling Mas ketemu Mas Slamet pernah satu tim dengan di Papua tuh paling umur paling tinggi berapa? Paling tua? 30 lebih. Di atas 30 pun masih iya. Itu. Masih tetap tidak ada batasan usia ya? Enggak, selain dia mampu. Selama dia mampu. Oke. Jadi diberikan kebebasan untuk menunjukkan kelebihan dan kekuatan ya. Iya. Oke. Nah, Mas, dari orang tua nih Mas. Maaf nih. Target dari orang tua kita untuk untuk prestasi ini apa Mas? Misalnya, sudahlah ini Mas Slamet ini jadilah kau tulis sampai Papua. Enggak ada. Enggak. Terus ya. Terus. Selagi bisa gitu. Terus kayak pernah ada Mas, ini nanya nih agak-agak ini. Iya. Pernah ada orang tua tuh nelfon, aku nih kangen nih baliklah. Ada. Pernah? Terus jawabnya Iya katanya video call aja gitu. Video call.
Oke, nangis lah. Ya. Sedap anak kesayangan nih kan merantau ke luar kota sampai ke Papua. Oke, nih di Tanjung ini Moraine nih Mas, ada klubnya untuk kawan-kawan kita yang Paralimpik ini. Ada Ada berapa orang ininya? MPC Muara Enim NPC Paralimpik itu latihan di Sekudang. Oh oke, latihan di Stadion Sekundang. Ada berapa orang Mas? Banyak. Banyak ya? Pelatihnya ada? Ada. Ada, kita tetap latihan rutin ya. Iya. Oke. Nah Mas, sorry nih Mas saya. Menurut Mas Slamet, olahraga bagi kawan-kawan kita Paralimpik ini prospeknya gimana? Prospeknya Mas? Prosesnya. Ya maksudnya untuk prestasi, kemudian untuk kehidupan. Pokoknya tetap semangat, Mm-mm. latihan kan, disiplin yang paling penting kan. Jangan Disiplin ya. Oke. Jadi memang Mas ya, atlet itu kerjanya latihan dan latihan. Sampai tetangga sebelah ngomong latihan terus kapan perangnya Kak? Oke, seru. Paling jauh Mas kemana? Atletik ini membawa Mas? Selain Papua? Enggak ada Papua terlalu paling jauh. Paling jauh. Provinsi mana aja pernah dikunjungi? Jabar, Jabar, oke. Bali, Bali, oke, Bali. Kaltim, Kaltim. Jawa Tengah, Jawa Jogja, banyak. Oke. Ternyata para kance dengan atletik, alhamdulillah bisa membawa Mas Slamet ini keliling Indonesia. Ya kan? Jadi ya kalau teman-teman para kance kepengen keliling-keliling seperti Mas Slamet ya harus punya prestasi. Iya. Balik lagi ke pasal 1 yang tadi Mas Slamet bilang, disiplin. Iya kan? Jangan bolak-balik. Latihan besok idal, latihan besok rusak badannya Mas. Iya, rusak. Mas, waktu latihan pernah nggak cedera? Pernah. Kaki, tangan atau apa? Atau Kaki. hati? Kaki. Oh kaki, bukan hati. Iya juga. Oke, cederanya gimana tuh? Di betis Betis ya, cepat perawatan. dapat perawatan. Nah waktu yang hatinya cedera gimana? Celah. Kembali ke latihan juga. Oh latihan. Iya. Jadi walaupun cedera hati tetap latihan. Tetap latihan. Walau. Itulah bangganya pelatih. Oke. Kamu patah hati tapi waktunya diminta sekian. Masuk. Oh. Lebih baik patah hati terus Nyai. Masuk. Jangan. Aduh, jangan. Bahaya. Iya, jangan toh. Jangan tuh. Mas, kemudian ini Mas sedikit sorry. Setelah punya prestasi sendiri, setelah mempunyai prestasi seperti ini, kalau boleh tahu, pernah dapat tawaran apa misalnya menjadi di endorse, jadi sponsor, atau mungkin tawaran untuk pekerjaan? Belum ada. Pernah? Belum. Belum ada yang nawarin kerjaan? Belum. Waduh bahaya nih harus tawarin kerjaan. Kemarin Oke. sudah ada kerja kan, tapi selama lera ke prestasi, Prestasi oke. berhenti dalam pekerjaan. Mm-mm. Itu cuman 5 bulan lagi kerja. Mm-mm. Tapi saya merelakan, Pak, aku pengen berhenti. Oke. Kenapa pengen berhenti? Mm-mm. Karena selama nyari prestasi Prestasi di oke. tanah Papua. Mm-mm. Nyari kerjaan itu susah loh katanya. Ya Oke. susah Pak kata. Uh-uh. Ini cita-cita selamat pengen jadi sang juara. Oke, orang bisa. Ya, Sip, mantep. Oke. Oh. Nah, setelah punya prestasi ditawarin lagi. Ada Pak? Enggak, Ada? iya. Belum. Belum. Belum ada yang nawarin kerjaan nih. Belum. Wah, belum dengar, belum tahu dia. Oke. Nah, Mas, misal nih Mas antara pekerjaan dengan jadi gini, atletik adalah satu cabang olahraga yang insya Allah menjadi profesi Mas. Antara atletik dengan ini gimana? Misalnya bekerja. Ada kadang-kadang orang setelah bekerja justru atletiknya lupa. Lebih Membagi baik- waktunya gimana? Kalau membagi waktunya susah tuh. Susah ya. Jadi kita harus konsentrasi di Atletik. atletik. Dan Pilih salah satu. pilihan Mas. Yakin Mas bisa hidup Mas? Insya Allah. Sip, mantep ini. Ketika orang berpikir SD, SMP, SMA, sarjana kerja, Mas justru SD, SMP, atletik, prestasi. Keren. Ini para kance, keren. Oke, siap. Oke, Mas Slamet, terima kasih banyak sudah di penghujung acara kita akan segera
pamit mundur. Terima kasih banyak Mas. Insya Allah kami selalu mendoakan kawan-kawan di Tanjung Inim, khususnya Tanjung Inim Radio terus prestasi. Kata penutup Mas, sebelum kita tutup acara nih, silakan Mas, monggo Mas. Sebelum ini kan pada teman-teman jangan terlalu banyak bermain gitu kan. Kejar prestasimu sampai ke negeri Cina tuh. Untuk Bapak Ibu di rumah, jangan nangis. Kalau untuk bapak dan ibu, ya jaga kesehatan itu kan yang lebih penting tau. Biar anakmu bisa berprestasi sampai ke negeri Cina gitu. Jangan sampai aku sudah prestasi tapi kehilangan kedua orang tua tuh. Gitu. Amin ya Allah. Oke para kanceng, terima kasih banyak. Saya dan juga Mas Slamet Nofriansah peraih medali emas di Papua, Peparnas akan segera pamit mundur. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Insya Allah dan saya berharap kedatangan Mas Nofriansah ke studio Tanjung Inim Radio inspirasi bagi saya pribadi, bagi teman-teman Tanjung Inim Radio dan bagi para kanca dimanapun saat ini berada. Mohon maaf sekali lagi bila ada kata-kata yang salah dan apabila ada lagu-lagu yang kurang berkenan di hati para kanca semua. Terima kasih banyak dan assalamualaikum. Bye. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.